beliau-beliau ini nih. Kita lanjut dari tim yang lagi ada di atas nih ke tim yang sedang krisis ini. Waduh. Ada Real Madrid Krisis. yang bisa dibilang kemarin juga mendapatkan 2 kekalahan beruntun di Bernabeu, bahkan cuma mendapatkan 2 kemenangan dari 8 laga terakhir. Terutama pertandingan kemarin melawan City, di mana ngeliat pertandingannya, aduh kasihan sama Rudiger ya Zal ya. Di mana 2 gol itu bisa dibilang berkat dia juga. Ya, Zal. gol pertama itu jadi bukti kalau nggak ada apa-apa ya lu harus stay on the ground gitu. Menurut gua agak janggal pemain sebesar Rudiger, sedominan dia di udara, ada kontak begitu dong jatuh. Itu udah banyak. Yang nabrak lebih gede lah Ruben Dias lebih Tapi gede yang Rudiger nabrak. gue menjagokan dia mas. Kalau buat duel manapun gue menjagokan Rudiger harusnya. Tapi dia kayaknya kelihatannya ngincer itu ya. Kalau bahasa di komentator sana, looking for it lah. Karena belakangan kan banyak keluhan pemain-pemain belakang tuh cuma nunggu kontak, abis itu jatuhin diri, wasit cenderung bakal niup peluit. Tapi itu nggak terjadi di pertandingan semalam. Wasit menjaga banget ritme pertandingan tetap hidup. Dan menurut gue 2 gol malah di babak pertama ada kontribusi Rudiger banget gitu. Baik di gol pertama ketika bola dari corner dan gol kedua Haaland dapat dari penalti. Sama sekali nggak perlu dilakukan oleh Rudiger dan menurut gue ini mirip-mirip sama yang terjadi ke David Alaba musim lalu. Dia habis cedera, pas balik udah nggak pernah dapat ke performa yang sama lagi. Jadi menurut gue udah waktunya bagi Madrid. Sebenarnya dia udah sadar. Kan tadinya dia kalau datengin back tuh datenginnya free transfer dan ini kemarin akhirnya datengin Huijsen. Untuk kedepannya menurut gue udah waktunya mereka lebih invest lagi ke back lagi karena nggak mungkin selamanya lu berharap sama Tchouaméni jadi back, Camavinga jadi back, tapi udah terbukti sekarang pemain-pemain kayak Alaba, Rudiger kayaknya udah ada tanda-tanda nggak bakal balik ke level yang ketika mereka ngancurin juara lagi. Jadi udah warning sign lah untuk Madrid ya sampai sejauh ini. Itu kalau dari lini belakang. Kalau dari lini depan kemarin tanpa Mbappe bisa dibilang si Xabi Alonso tanpa Mbappe ini cuma pelatih biasa nggak sih Mario? Karena kelihatan banget kemarin walaupun Rodri juga akhirnya nyetak gol lagi kan. Rodrigo ya. Rodrigo mencetak gol lagi, tapi tanpa Mbappe ini Mario. Sebenarnya isu di lini depan ya memang mereka heavily rely on Mbappe. Itu memang harus diakuin. Para pemain yang harusnya memperingan kontribusi Mbappe tuh ya nggak bisa step up gitu. Vinicius lah, Rodrigo nggak bisa secara konsisten memberikan gol-golnya gitu. Ya kadang-kadang Arda Güler bantu juga untuk bisa bikin gol, tapi nggak bisa secara konsisten. Itu yang menjadi masalah di lini depan mereka gitu. Cuman yang paling gue sorot adalah lini belakang dan juga transisi sih. Dan itu yang paling sering terjadi pada Madrid di musim ini gitu. Kalau kemarin ya mungkin dari corner dan juga dari kebodohan ya dari Rudiger yang jadi penalti gitu. Cuman dari game-game menuju ke game kemarin itu banyak sekali mereka kebobolan lewat aksi transisi. Mirip-mirip lah sama Liverpool. Lawan Celta pun seperti itu, aksi-aksi transisi di mana Rudiger juga yang menjadi masalah kan ketika dia nggak ikut teman-temannya untuk naik untuk jebakan offside gitu. Jadi yang menjadi masalah masih lini belakang yang sulit di dress gitu. Cuman kalau bicara bigger picture-nya ya mungkin Xabi masih kesulitan sih untuk bisa membuat para pemainnya beradaptasi dengan sistem dia. Karena kan apa yang mau dia terapkan dengan apa yang selama ini dia bikin di Leverkusen, itu kan timnya bermain sebagai sebuah sistem yang ajak gitu. Lo udah tahu positioning yang tepatnya di mana, ketika lo diserang positioning lo tuh ada di mana-mana. Itu yang membuat Real Madrid sekarang tuh para pemainnya nggak dibuild untuk ngikutin sistem itu gitu. Jadi memang harus Xabi yang tahu pemainnya karakternya seperti apa, dan lo harus buru-buru bikin sesuatu untuk bisa ini deliver mendapatkan poin gitu. Karena Madrid, Barcelona ketika orang bilang mainnya jelek banget sih, nggak peduli Madrid sama Barcelona tuh main kayak apa. Yang penting mereka ujung-ujungnya dapat trofi apa enggak. Kalau dibilang waktu itu Valverde, selama 2 musim dia dapat trofi, nggak masalah kan? Mainnya kan juga pragmatis banget tuh Barcelona di era dia, tapi dapat trofi kan, dia nggak apa-apa. Begitu Piala Super mereka hilang di bulan Januari atau Desember, langsung dipecat pada saat itu. Emang di La Liga itu kalau urusan Real Madrid atau Barcelona, lu gak bisa deliver trofi, ya lu selesai. Lebih pada itu gitu. Dia nggak peduli lu mau main kayak apa gitu. Nah Xabi masih mau mencoba berkompromi, bermain dengan bagus, dan ujung-ujungnya gue bisa memberikan trofi. Emang sempat jalan di awal-awal. Kayaknya mereka menangin 15 pertandingan tuh dari 16 pertandingan secara berturut-turut, tapi habis itu ya mulai kekalahan dari Real Madrid, akhirnya mereka imbang dan terakhir kalah sama Celta juga. Terakhir kalah lagi sama Manchester City gitu. Liverpool. 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 Habis itu imbang dan
2 kali kalah. Bung Pak, kalau kata Thierry Henry kan 6 bulan pertama bagi seorang pelatih itu kan masa penuh tekanan ya. Bisa dibilang ini si Xabi ini lagi ada dalam fase proses menuju ke arah yang lebih baik atau mungkin emang dia nggak bisa memaksimalkan para pemain dari Madrid aja nih? Iya, tadi yang menyambung tadi juga yang Mas Aryo bilang kan, bahwa ada perubahan situasi dari Leverkusen ke Madrid. Ya, jauh banget bedanya. Kalau Leverkusen ya kayak mekanisme pabrik aja gitu ya, udah jalan begini-begini. Tapi kalau di Madrid ini faktor X-nya banyak. Para pemain bintang, egonya besar. Padahal sekelas Xabi loh yang melatih, yang juga nggak kaleng-kaleng juga sebagai pemain gitu. Jadi memang nggak gampang. Dan di satu sisi memang dia dikaruniai ya gitu dengan pemain-pemain yang punya skill luar biasa. Kylian Mbappe, berkali-kali gue juga suka nonton tuh debat kalau nggak salah lu sama Aldi deh soal, kalau gue nggak salah ya, soal Mbappe ini gimana sih? Iya bagus, tapi kan dia satu orang doang gitu. Kalau ya akhirnya terbukti sekarang kan ketika nggak ada Mbappe ya mereka ternyata kempos juga. Meskipun biar kita juga adil nyinggung soal City-nya juga lagi gacor, jangan lupa nih. Iya, lagi naik Banget. Kenapa gue bilang lagi naik? Ini dua klub Madrid dan City yang dalam kondisi yang berbeda. Madrid itu lagi ngubek-ubek gitu loh, lagi nyari-nyari gitu loh. Sementara City udah agak selesai. Kalau kita lihat musim ini, City itu menurut gua komposisi pemainnya udah hampir selesai di lini belakang, terutama di 2 CB dan juga kiri ini udah kelar nih, udah dapet nih. Kanan ya hampir pastilah Nunes ya. Nunes ya. Iya, ditambah belakangnya ada Donnarumma. Pengganti Rodri juga pelan-pelan udah dapet. Nico udah memang nggak sebagus Rodri zaman prime-nya ya, tapi udah mulai bisa lah dia memainkan peran yang selama ini mereka cari kan. Dulu dia cari Kovacic ya. Kovacic gantinya juga ya tanggung-tanggung gitu. Dia pun udah akhirnya udah nggak bisa inilah perform. Kemudian yang lain-lainnya hampir udah settle lah. Haaland, Doku juga udah makin bagus kan. Udah nggak kayak dulu cuma goyang-goyang nggak jelas. Sekarang efektif. Gocek. Iya, passing akurasinya juga lebih terukur gitu loh. Terus Foden juga setelah kayaknya dia udah selesai ya. Kalau nggak salah sempat masalah Musim dengan kemarin anaknya. terutama. Nah, kan anaknya udah kelar juga. Kemudian siapa yang kelewat ya tadi ya? O'Reilly juga luar biasa kan. Gue di Fantasy League jadi beli dia tuh gara-garanya. 9 pemain gue gitu. Itu udah firm banget. Tadi Ruben Dias sama Guardiol juga udah nggak tergantikan. Ini beda banget dengan Madrid yang tadi Rizal bilang coba Tchouaméni jadi bek kiri lah segala macam. Karena emang deretan cederanya banyak banget. Iya. Habis itu dari ya Militao di belakang, tambah Carvajal, Trent. Huijsen juga, Carvajal, Trent, Mendy, Alaba, itu lagi pada cedera semua. Jadi kontradiktif kan situasinya. Jadi ya kalau dibilang apa tadi pertanyaan lu, apakah ini menuju masa apa sih? Fase mini proses crisis, doang atau emang crisis. dia nggak bisa memaksimalkan mainnya? Ya gua rasa sih masih proses ya, masih proses lah gitu. Dan kemarin gue menarik baca dari Telegraph kalau nggak salah ya, media luar negeri bilang Alonso tuh Telegram ketika apa Telegram? bukan masuk urusannya beda itu kalau itu. Itu zaman dia bilang zaman Mas Aryo kalau itu. Relevan ya maksudnya. Tek. Nah, tapi sekarang kan rame lagi ya Bukan Telegram yang ada. Iya, gua bilang dulu kalau Iya. Kekinian Baru gua ada. tahu. Kekinian ada. Tapi dipakai apa Zalbi? Nyari info saham-saham info di situ. Ya karena Alonso ini ketika menuju ke Madrid dia sempat minta petunjuk ke Ancelotti. Dia tanya gimana cara nanganin tim ini, bukan cara sih dari segi gimana ruang gantinya, dan Ancelotti bilang selama 29 tahun gua ngelatih, ini adalah ruang ganti yang paling Kacau, horor ya. yang pernah gua alamin gitu. Karena banyak suara di dalamnya, banyak tokoh-tokoh Setan yang horor serem gitu bagi dia. Butuh diruqyah berarti kalau itu. Serem di situ kondisinya. Jadi Berarti ini minta menurut masukannya ke Gunung Kawi ya. nyari petunjuknya salah nih dia nih. Nyari petunjuknya salah si Alonso nih. Tapi bisa dibayangkan seorang Ancelotti, seorang serial winner. Kalau ada istilah serial winner ini pemenang berantai deh. Di gimana pun caranya dia bisa menang, selalu bisa delivery, tapi dia bisa bilang ini 29 tahun karir dia ini paling berat dari ruang gantinya. Dan menurut gue ini dialamin sama Alonso. Kalau tadi Mas Aryo bilang setelah dari lawan Liverpool, gue justru bilangnya downfall-nya abis lawan Barca, Mas. Justru abis menang gitu. Karena ada momen Vinicius ngambek sama pelatih, dan pelatih nggak ngasih hukuman yang setimpal untuk Vinicius gitu. Karena kalau menurut gue, langkah yang harus dilakuin ya Kak Arne Slot. Cadangin dulu salah, jangan dibawa. Kasih presiden kalau lu bosnya gitu. Tapi kalau di momen kayak Madrid, dengan validasi dari Ancelotti yang bilang ini ruang ganti yang horor, ibaratnya kayak hiu pada nyium darah semua ini. Oh ini pelatih bisa gue goyang nih. Kalau gue nggak suka sama dia, gue tinggal ngasih gestur kayak begini. Dan gue khawatirnya ini ke arah sana. Karena kan isunya bukan cuma Vinicius doang yang nggak puas sama seorang Alonso. Jadi gue perumpamaan gue ini ibarat
hiu nyium darah lah. Mereka ingin perubahan dan banyak banget mereka ingin kebebasan, nggak terlalu disiplin sama Alonso, dan itu yang terjadi bagi Madrid. Jadi gue prihatin lah sama Alonso apa yang dia alami di musim ini bersama Madrid. Berarti Mendingan ngelawan gantiin Alaves. slot deh. Wah, iya. Di switch gitu ya. Jangan dulu Mas, tapi Mas. Tapi ngelawan banyak media yang bilang kalau ngelawan Alaves kalaupun kalah bakal dipecat. Apakah bakal sesingkat itu Mas Aryo? Iya, 3 laga krusial sih. Sebetulnya walaupun manajemen bilang masih ngedukung dia, sejumlah pemain penting pun ya nggak tahu ya. Maksudnya di publik menyatakan dukungannya gitulah ya. Ya Bellingham lah salah satunya, termasuk Rodrigo. Jadi pemain-pemain yang penting menyatakan dukungan gitu terhadap Alonso gitu. Dan sejauh ini sebetulnya kan nggak buruk-buruk amat sih performance mereka ya. Mereka sempat unggul ya, lagi deep of form ya menurut gua, mini crisis lah. Tapi disinilah diuji Alonso bisa nggak keluar dari tekanan seperti ini. Dibilangnya 3 laga ke depan tuh, Alaves, Copa del Rey, sama satu lagi Sampai paruh musim ya. lupa gua, satu lagi laga lawan siapa gitu. Nggak terlalu berat juga sih. Pokoknya 3 laga berturut-turut itu yang menjadi sebelum mereka masuk di Piala Super. Januari kan mereka memainkan Piala Super. Tapi di 3 laga menuju Piala Super ini, lo memang layak nggak meneruskan ini? Itu dari sejumlah fans mensyaratkan itu gitu. Tapi ya kalau gue pribadi sih melihat Alonso so far masih sosok yang tepat gitu. Ya. Karena ya dia sebetulnya kan tipe yang galak juga kan sebetulnya, walaupun mukanya kalem, tapi in some case tuh dia bisa tegas gitu, dan dia menegaskan gue bukan pelatih kaleng-kaleng seperti yang Harpa bilang gitu. I earn everything lah di setiap klub yang gue bela. Piala Dunia juga dia dapat kan? Piala Dunia dapat, Euro dapat, dia udah earn everything gitu. Jadi ya benar, lo masih sosok yang tepat untuk Real Madrid. Tapi kalau nanganin kayak Mbappe mungkin baik Superstar lah ya, baik sebenarnya ya. buat kerjanya. Ya, kalau Vini kan, Vini Vini kan emang, cuman kan lama-lama ya ketika lo melihat Vini dikasih kepercayaan tapi nggak perform, ya lama-lama kan orang juga akan melihat lo Vini ini masalahnya di Vini nih. Sama Ancelotti kan ya belakangan akhirnya dia bisa perform kan. Ancelotti bisa nunjukin bahwa ya si ini lu mau tetap stay di sini apa enggak ya, lu tunjukin performance itu gitu, dan akhirnya dia bisa keluar dari tekanan itu dan perform gitu. Ya ini tinggal bisa nggak nih si Vini juga ngebuktiin bahwa ya gue layak marah kalau gue dicadangin gitu. Tapi kalau lu main emang nggak kasih kontribusi, ya emang lo layak dicadangin. Karena ini udah Vini udah rentetan game nggak ngegolin dia terbanyak sejak dia datang kalau nggak salah. Dia udah 12 game nggak mencetak gol, dan Rodrigo juga selain pertandingan tadi malam udah 32 pertandingan sebelumnya dia nggak mencetak gol. Jadi dalam artian si Xabi Alonso dalam menjaga tim ini dari Mbappe dia bisa meningkat. Tapi kalau dari pemain-pemain lain di lini depan menurut gue masih stagnan levelnya dibandingkan dengan musim lalu. Kalau gurunya aja bisa keluar dari krisis, harusnya Xabi Alonso bisa ya. Soalnya tadi Bung Harpa kan sempat nyinggung Pep Guardiola gitu kan, di mana udah menemukan pola tim yang firm gitu. Bahkan tanpa Rodri ini Bung Harpa. Berarti emang mereka udah bisa dalam jangka panjang melepaskan Rodri dengan pemain-pemain yang udah firm ini. Iya, semua kan ada masanya ya. Jadi ada yang memang terpaksa masanya itu berganti, misalnya cedera. Ada yang memang suksesinya itu berlangsung memang yang sudah direncanakan. Ini kan kayak agak semi terpaksa kan. Rodri kan umurnya juga gua rasa masih prime lah, gua nggak tahu 30 kali ya mungkin. Masih oke lah. Masih prime, seharusnya kan masih bisa dia. Cuman karena cedera yang berkelanjutan, belum pulih juga, mau nggak mau harus ada suksesi. Dan itu kan yang selama ini, bahkan musim lalu kita kalau setuju membuat City tidak bisa berkembang. Nah dengan kehadiran Nico tadi ya mereka sudah cukup bisa menggantikan itu. Beberapa pemain juga gue lihat di pertandingan terakhir, gue lupa lawan apa, mereka mainnya bukan hanya soal menang sih, tapi soal kepercayaan diri yang mereka punya. Maka nggak heran walaupun Madrid lagi compang-camping, mereka kemarin bisa menang 2-1. Dan yang terpenting juga adalah nakodanya. Pep setelah dia, bukan kita ngurusin urusan pribadinya dia ya, setahu gue dia udah comeback lagi kan sama istrinya kan. Udah rujuk ya. Udah rujuk, itu kan juga pasti sangat penting untuk membuat mentalnya lebih tenang, dan suka atau nggak suka, setuju nggak setuju itu pasti mempengaruhi dia. Vibes-nya juga mungkin lebih dilihat pemain lebih enak, sehingga satu persatu masalah dari City itu bisa selesai, dan itulah yang paling gue takutin sebagai fans Arsenal. Karena jaraknya udah 2 poin ya sekarang. Dulu jarak 10 aja deg-degan, apalagi 2. Itu dia, siap-siap fans Arsenal. Siap-siap happy. Tapi kita punya prediksi buat akhir pekan nanti, ada beberapa lagi yang akan bergulir. Kita coba lihat apa aja yang akan ada. Ada
Chelsea Everton ya. Berat. Everton juga udah mulai naik nih. Tapi Chelsea juga nggak konsisten. Iya. Dia lagi berat dia. Tapi kalau ngelihat ada Palmer itu mau orang Palmer ngomong. itu murah. Harusnya balik dia ya, momennya dia Palmer. starter sih ya, karena pertandingan kemarin-kemarin dia muncul dari cadangan, di pertandingan terakhir juga nggak terlalu maksimal penampilan tim, tapi menurut gue lawan Everton dia punya reputasi bagus ketika lawan Everton, pernah hat-trick juga lawan Everton, jadi kayaknya bisa momentum bagi dia dan sekali aja tips buat FPL nih. Palmer kalau main lawan Everton biasanya bagus. Terus masukin dulu ya. Dan Masukin ya. ini kan udah Piala Afrika udah pada cabut semua, setahu gua nih. Last game, belum last game, last game. pertandingan Last game, terakhir. last game. Penutupan. Oh, last game. Oh, oke. Berarti Ndiaye sama satu lagi tuh pemain Afrikanya di Everton masih Gay, bisa main. Masih bisa. G, G, Sagana G. Gay, Nah, ya. itu berarti Sagana masih Gay. aman berarti. Masih aman. Kalau dua itu nggak main sih kayaknya Goyang. berat lah. Ketat ini. Di Mas Aryo? Chelsea siapa yang pemain Afrika ya? Eh, Nggak ada ya? Aman gue deh. Caicedo bukan. bukan ya. Aman deh. Aman ya? Aman Babayaro, aman. Babayaro. Tahun berapa? 90-an akhir. Celestin Babayaro. Kalau Mas Aryo Chelsea juga. Chelsea gua. Chelsea ya. back on track lah. Back on track ya. Terus juga Berat ada ya. Reklamasi ya. City Palace tadi. Ngeri. Ngeri nih ya. Bahaya. City Palace. City on the rise. Iyalah, itu. All in City City. ya. Biasanya City ya. ngerugiin City sih tiap musim ya, tapi kayaknya di momen ini City udah nggak yang idealisme main possession lagi, seharusnya mereka dapat gol. Emangnya Liverpool. Kalau Liverpool iya kalah sama masih Palace. goyah. Tapi City gue rasa bisa lah, dan dia nunjukin mereka layak untuk nyaingin Arsenal di musim ini. menurut gua. Ada persaingan di situ. Bahkan layak punya kans untuk mendahului juga bisa. Iya sih. Sudah beda banget mereka musim Ada ini. Liverpool Brighton juga. Akankah ini menjadi pertandingan terakhir Muhammad iya, itu Salah? berat emang sih. My takes buat game ini, fans bakal nyanyiin lagu Arne dan bakal nyanyiin lagu Salah. Dua-duanya All ya? is well, dan menurut gua ini bukan menjadi pertandingan terakhir Salah, dan ini bisa jadi momentum buat Liverpool nunjukin semua bisa diberesin. Jadi gua optimis Salah bakal bertahan dan Arne juga bakal dapat Bakal dicoba hukuman. dua depan tuh sama Iki Tiga. Bisa aja. jadi, soalnya Isak cedera lagi, Iya, kan? kebangetan nih orang sebenarnya, dikit-dikit cedera, jadi menurut gua Musibah jal. Kok kebangetan mau gimana? awal Bung harga segitu cedera Kebangetan mulu. tuh nggak bisa bikin gol. Cedera kebangetan. Peluangnya Udah banyak. Premier League. Jadi kalau Isak nggak cedera, kalau Isak cedera, Salah harusnya Orang jadi musibah dibilang kebangetan kasihan banget. starter. Lihat kondisinya deh, dilihat nih Jadi parah. Harusnya bisa lebih bugar lagi. Iya, gitu. iya. Tanggung jawab dia itu. 150 juta tuh 3, sekian triliun loh. Tanggung jawab dia tuh harus dijaga. Buset. Brighton lagi naik turun juga sih. Kayaknya gua Asik, enak Liverpool ya. Liverpool. Dua hal itu bakal Hal terjadi itu ya. menurut Bung Harpa Liverpool juga? Imbang sih. Imbang ya. kayaknya. Oke. Terakhir King MU nih, MU bermood. Wih, Bournemouth. OTW 4 besar, OTW Bournemouth masuk ke lagi CL ini. Oh lagi jelek. Bournemouth lagi Berat. jelek. MU bisa lah. MU lagi. Bisa. Iya. Kalau MU menang artinya mereka udah bener-bener sembuh menurut gua. Karena lawan Bournemouth biasanya tiap musim kalah kalau main di kandang. Tapi Bournemouth lagi turun juga, Semenyo juga udah lama nggak golin Iya. segala macam. Jadi Harus menurut MU. gua, tapi ya bisa lah intinya, bisa menang harus ini. MU. Sangat bisa. Oke, kalau menurut Jam Team coba tulis di kolom komentar prediksi yang bakal menang di pertandingan nanti, dan jangan lupa voting mereka-mereka ini. Wih, Bung Harpa nih favorit kayaknya. Om Mario, Rizal Palevi di Santini Jam Lo TV ntar Award. dulu, nih nggak Arsenal, nggak voting, gue diangkat terus. Nanti begitu gagal makin nih, pinter juga Diarahin ke nih. sana. Strateginya Mas Aryo. Diarahinnya ke sana. Strategi. Iya strategi, Agenda, angkat dulu baru banting. Agenda. Nggak lah, bercanda. Jangan lupa ya, JM Team ya, voting di jebretmedia.com untuk Santini JMTV Award 2025. Dan tentunya kita bakal buka sampai tanggal 17 nanti. Jangan lupa. Dan terima kasih buat Bung Harpa yang sudah memberikan klarifikasi tadi. Mas Aryo juga, Rizal juga, Thank terima you. kasih buat tim produksi juga, dan JM Team yang udah join, dan tentunya terima kasih buat GeForce yang sudah support kita. Kita ketemu lagi di DPI episode berikutnya, bye-bye.